Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat video langkah-langkah pet analis dan interpretasi. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifan Islamandesi dan teman-teman saya. Saya Amelia Nur Rahmah. Saya Nayatul Fitran Fani. Oke, langsung saja teman-teman, untuk datanya sudah kita masukin ke Stata. Langsung saja ke langkah-langkah. Untuk yang pertama, kita ketik sum. Sum, spasi. Ya, kita masukin kita masukin semuanya, guys. Semua variabel. Yang atasnya belum. Nah, saya masuk seperti ini ya teman-teman. Langkah yang kedua, kita ketik tab. Kita masukin satu-satu teman-teman. Tab, spasi, edu. Masukkan satu variabel. Edu, enter. Nah, tab lagi, yaitu XP. Nah, enter. Tab lagi yang tab lagi ORG. enter. Nah, kita tab lagi, enter, tab lagi, enter, tab lagi, dan seterusnya ya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nah, lanjut yang ketiga, yaitu patrek. Pada patrek ini dimasukkan variabel struktur model 1. Di struktur model 1 itu terdapat edu, XP, ORG. Oh, langsung saja ya teman-teman praktekin. dan patrek. P-nya lupa guys. Patrek edu, kita masukin edu ya teman-teman. Edu apa saja? Edu, XP, ORG, Infomed, sama wes itu aja kita masukin ya. Nah, seperti itu, langsung kita tutup kurung. Oke. ya. Nah, di sini buka kurung lagi ya teman-teman. Yaitu struktur model 2. Apa aja men? Edu, XP, Edu, XP, terus ORG, ORG, terus info, dan awareness. Yang satu yang bawah. Info. Iya, bener kan? Ini cuma tambahin bawah. Iya, oh iya teman-teman, maaf. Info, RIS, expression. Oh iya benar. Nah, setelah itu tutup kurung. Buka kurung. Nah, setelah itu kita masukin lagi teman-teman yang variabel 3 ya. Iya, struktur ketiga.
awareness, iya kan? Risk, Terus ya benar. iya. Risk aversion sama risk aversion. Udah kita kurung. Kurung. Edu apa lagi? XP, Edu, XP, ORG, info, nah sudah ya semua, tidak kan? Ya, tutup kurung. Setelah itu kita ketik risk aversion. Iya, kurang udah benar. kurang satu. Risk aversion Yang mana? kan keempat. Udah benar tuh. Mau kurang satu kan? Ya kan kurang satu kan. Ini tinggal caption apa risk version? Risk aversion. Nah langsung kita klik enter. Ini ya, ini spasi. Nah akan keluar seperti ini. Nah selanjutnya kita ke regress. Yang kemudian itu regress struktur model 1. Regress spasi. Struktur model 1 itu ada edu, EXP, PRG, ada iya ada awareness dulu terlebih dahulu. Ada edu apa lagi? EXP, edu, iya benar. XP, ORG, kita masukin. Nah seperti ini kita klik enter. Nah selanjutnya PIF. F enter. Setelah itu Predict E2, predict E2, bukannya E1, E1 koma ya, koma resit. terus E1 enter. Pencet yang kolom. Predict E1 reset. Terus lalu enter. benar Pencet yang kolom. Variabel pojok untuk E1 yang mana? Kalau langkah-langkah kakak ini loh. Terus E1 lalu enter. Ya coba aja. Ya benar langsung. Kemudian sulik S1. Sulik S1. Udah. Enter. Yang kedua pada struktur model kedua.
Regress. Struktur model 2. Untuk struktur model 2 itu ada RIS. Ada edu, XP, RG, Infocomet, dan Ada apa aja? Edu, XP, RG, terus Infocomet. Ya, RIS. sudah. Sama sudah. Disk version. Udah. Nah, selanjutnya kita VIF. Enter. Itu Predik E2, E2, koma, resit, enter. Terus hetes E2, enter. Kemudian swilk E2, swilk E2, enter. Selanjutnya ke struktur model ketiga. Regress lagi ya. Awareness. Awareness, reach, perception, dan risk aversion. Awareness. Terus risk ya. Kemudian enter. Selanjutnya VIF, enter. Predik E3, koma resit, enter. Kemudian hetes E2, E3, lalu enter. E3 ya. E3, enter. Sulik E3, enter. Lanjut ke struktur model keempat. Regress. Ada regress. Edu, EXP, RG. Ini dulu. Risk aversion biar lebih mudah. Edu, EXP, ORG, RG, Info, enter. Nah, seperti ini ya teman-teman, langsung VIF ya. VIF, enter. Setelah itu predik E4, enter. Hetes E4, enter. E4, enter ya. Kemudian swilk E4, enter. enter. Nah,
Lah, seperti itu ya teman-teman. Untuk langkah-langkah PET analis. Selanjutnya sudah. Interpretasi panah itu. Oh ya, kita membuat gambaran. Nah, setelah itu kita membuat struktur model Atau bagan. iya bagannya teman-teman. Statistik. Kita jadi statistik SEM Model model BT. Nah, ini ya. Chat kotak. Ada empat ya. yang itu agak Satu. Setelah itu kerja panah editasi. Panahnya yang bawah. Tulisan dulu nggak sih? panah dulu kalau Panah dulu. ke sini ya. Tambah sekolah. Ini Iya. sini Main. Iya. sini 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 ya kan lagi sini 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 Ya. Start sini sama lurus dulu. ini dia Lurus. sini ya. Nah, seperti ini. Nah, Enggak itu kan? ini ya. Enggak. Enggak. Ini enggak ini juta iya. Nah, ini. Kemudian Kita masukin apa? yang Bisa pertama dilihat itu dimasukin. itu bisa dilihat Ini edu ya Edu. Nah, selanjutnya di sini Terus EXP. Nah, di sini PRG. PRG Terus info. maaf. Di sini kita masukin Awareness. Risk perception. Terus yang terakhir risk. version. Ya. Angka-angkanya. Setelah itu kita klik enter. Terus angka-angkanya. Merupakan angka Ini luar sini. estimation. Oh iya. Estimation. Estimate. Sini
Nah, ini kan. Yes. Nah, kita klik OK teman-teman, atau kita klik enter saja. Nah, akan keluar seperti ini. Nah, kan seperti ini ya. Iya, maaf telat. Nah, mungkin itu saja langkah-langkahnya, kurang lebihnya mohon maaf. Bisa Dari kami dilanjut interpretasi. akan dilanjut interpretasinya nanti ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan interpretasinya. Untuk interpretasi yang ini eksogen dan endogen kita bisa baca mulai dari ini. Dilihat dari gambar, 4 variabel eksogen terdapat edu, exp, org, dan infoclimate. Variabel endogennya sebagai mediasi yaitu awareness, risk perception, sedangkan risk aversion sebagai variabel endogen tidak langsung. Hasilnya itu, edu berpengaruh secara langsung terhadap awareness sebesar min 7,8. EXP berpengaruh secara langsung terhadap awareness sebesar 0,0031. ORG berpengaruh secara langsung awareness sebesar 0,044. Infoclimate berpengaruh secara langsung terhadap awareness sebesar min 3,8. Edu berpengaruh secara langsung terhadap risk perception sebesar 0,15. EXP berpengaruh secara langsung terhadap risk perception sebesar 0,26. ORG berpengaruh secara langsung terhadap risk perception sebesar 0,18. Infoclimate berpengaruh secara langsung terhadap risk perception sebesar 0,21. Edu berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui awareness sebesar 24,18. EXP berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui awareness sebesar 24,18. ORG berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui awareness sebesar 24,18. Infoclimate berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui awareness sebesar 0,24. Edu berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui risk perception sebesar 0,28. EXP berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui risk perception sebesar 24,18. ORG berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui risk perception sebesar 0,28. Infoclimate berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion sebesar 0,28. Infoclimate berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui risk perception sebesar 0,28. Edu berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion sebesar 0,0023. EXP berpengaruh secara langsung terhadap risk aversion sebesar 0,002. ORG berpengaruh secara langsung terhadap risk aversion sebesar 0,0017. Dan Infoclimate berpengaruh secara langsung terhadap risk aversion sebesar 0,36. Nah, selanjutnya dilanjut pada uji asumsi klasik, yaitu regress, awareness, edu, exp, org, infoclimate. Nah, untuk interpretasi pada tabel pertama di atas itu minus 1,09, yang berarti min lebih kecil daripada 10. Maka model tidak teridentifikasi multikoliniaritas, yang artinya lolos. Untuk interpretasi pada tabel yang kedua itu diketahui nilainya itu sebesar 0,00, yang berarti lebih kecil daripada 0,05. Maka model teridentifikasi heteroskodestasitas, yang artinya tidak lolos. Nah, pada tabel yang ketiga itu diketahui nilai sebesar 0,00, yang berarti lebih kecil daripada 0,05. Maka model tidak memenuhi syarat normalitas, yang artinya tidak lolos. Nah, pada bagian B regress, EXP, ORG, infoclimate,
pada interpretasi pada tabel pertama di atas mendapatkan nilai min 1,09 yang berarti min lebih kecil daripada 10. Maka modal tidak teridentifikasi multikolinearitas yang artinya lulus. Nah, pada interpretasi pada tabel kedua diketahui nilai sebesar 0,665 yang berarti lebih besar daripada 0,05. Maka model teridentifikasi heteroskedastisitas yang artinya lolos. Nah, pada tabel yang terakhir itu diketahui nilai prof sebesar 0,396 yang berarti lebih besar dari 0,05. Maka model memenuhi syarat normalitas yang artinya lolos. Baik, untuk interpretasi regress, risk aversion, awareness, risk caption. Pada tabel 1 di atas min 1,06 yang berarti min PIF lebih kecil dari 10. Maka model tidak terindeksi multikolinearitas atau lolos. Pada tabel 2 di atas diketahui nilai prop CI2 sebesar 0,0001 yang berarti kurang dari 0,05. Maka model terindeksi heteroskedastisitas tidak lolos. Pada tabel 3 di atas diketahui nilai prop sebesar 0,00533 yang berarti kurang dari 0,05. Maka model tidak memenuhi syarat normalitas atau tidak lolos. Selanjutnya interpretasi regress, risk aversion, edu xp org inflow limit. Pada tabel 1 di atas min 1,09 yang berarti min PIF kurang dari 10, maka model tidak terindeksi multikolinearitas atau lolos. Pada tabel 2 di atas diketahui nilai prop Q2 sebesar 0,3405 yang berarti lebih dari 0,05. Maka model terindeksi heteroskedastisitas atau lolos. Pada tabel 3 di atas diketahui nilai prop sebesar 0,86647 yang berarti lebih dari 0,05. Maka model tidak memenuhi syarat normalitas atau tidak lolos. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!